Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel YouTube Jangkir Guru. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 11 bersama saya, Siska Verina Susianti. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas materi mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum menginjak ke materi, ada baiknya kita pelajari dulu apa sih tujuan dalam mempelajari materi bab ini. Yang pertama, menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia. Kedua, bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, mengidentifikasi dengan penuh tanggung jawab yang menggunakan high order thinking skill tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Keempat, menyajikan hasil pengumpulan data serta bertanggung jawab dalam bentuk display atau PowerPoint tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kelima, menyajikan tulisan ilmiah tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, selanjutnya sebelum menginjak ke materi pembelajaran, kira-kira subbab apa saja yang akan kita bahas dalam bab ini? Yang pertama, mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang keempat, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, sebelum menginjak ke materi subbab pertama, ada baiknya kita saksikan dulu video berikut ini. Konflik di Tolikara, Papua dilatar belakangi oleh isu agama. Hal ini menyebabkan banyak orang yang meninggal. Pemirsa, sholat Idul Fitri yang digelar di Karubaga, ibu kota Tolikara, Papua. Semua tentang kebinekaan, mayor minor menghiasi negeri ini. Tentang bagaimana memaknai sebuah toleransi. Indonesia kaya akan budaya, suku, ras, dan agama. Bisa menjaga kebersamaan adalah hal yang patut kita punya. Karena kami, saudara dan sebangsa, di bumi Ibu Pertiwi, indahnya toleransi. Anak-anak, berdasarkan dari video tersebut, kira-kira apa pesan moral yang bisa kita dapat? Apa ya? Ya, benar sekali. Jadi, dalam video tersebut, kita bisa mengambil pesan moral bahwa kita harus saling menghargai antar sesama manusia, baik dalam agama apapun. Pasti kan mengajarkan kebaikan. Nah, mengajarkan toleransi. Jadi, antar sesama manusia, meskipun berbeda keyakinan, kita harus saling toleransi. Seperti itu. Bagus sekali. Nah, kira-kira kalau video yang kedua ini, pesan moral apa yang bisa kita ambil? Yuk, kita saksikan dulu. Tak terasa tahun demi tahun telah berlalu. Beban yang berat kini sudah berkurang dan sangat aku syukuri. Bu, Randy besok harus beli buku dan alat tulis yang baru. Iya, nanti Ibu belikan ya. Tapi sekarang pakai tas yang ini dulu. Kita ingin semua anak-anak dapat belajar dengan baik dan nyaman. Bu, sekarang Randy udah bisa beli buku, alat sekolah, dan tas, Bu, dengan ini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.
Tidak ada hal yang paling membanggakan bagi seorang ibu selain melihat anak memiliki semangat tinggi untuk terus bersekolah. Nah, kira-kira kalau dari video yang kedua ini, pesan apa sih yang bisa kita ambil? Ayo, pesan apa? Oke, bagus sekali. Dari video yang kedua ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pendidikan itu sangat penting. Nah, seperti yang sudah diwajibkan oleh pemerintah dengan programnya wajib belajar 9 tahun yang kemudian diperbaharui lagi menjadi wajib belajar 12 tahun. Salah satu hak kita sebagai warga negara adalah mendapatkan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Pasal 31 Ayat 1. Nah, kalau kewajiban pemerintah yaitu sesuai Pasal 31 Ayat 2. Jadi, pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negara. Seperti dalam video tersebut, ada yang namanya Kartu Indonesia Pintar, subsidi bantuan untuk siswa-siswa yang kurang mampu. Seperti itu. Langsung saja menginjak ke materi subbab pertama. Yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Apa sih hak dan kewajiban warga negara itu? Ada yang tahu jawabannya apa? Oke, jadi hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan belum lahir. Sementara kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kira-kira hak warga negara dengan hak asasi manusia sama nggak? Iya, tentu saja tidak sama. Kalau hak asasi manusia kita peroleh secara lahiriah, sejak kita dilahirkan, atau bahkan sejak kita berada di dalam kandungan, kita sudah mempunyai hak mutlak kita, yaitu hak untuk hidup. Bedanya dengan hak warga negara adalah tidak semua hak asasi manusia adalah hak warga negara, kecuali orang tersebut berada atau tinggal di negara tersebut. Jadi, adanya hak warga negara dan kewajiban warga negara untuk membatasi pergerakan manusia. Kenapa? Supaya tidak terjadi tindakan semena-mena kepada sesama manusia. Seperti itu. Selanjutnya, subbab kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila ini bahwa Pancasila sebagai landasan ideal atau landasan dasar setiap kehidupan warga negara Indonesia. Kita langsung saja. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam sila yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, nah, kita memiliki hak untuk memeluk agama dan kewajiban kita adalah membina kerukunan antar pemeluk agama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak kita ialah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah, baik perlindungan hukum atau yang lainnya. Sementara itu, kewajiban kita adalah memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Hak kita adalah mendapat jaminan hak-hak warga negara dalam keberagaman. Sementara kewajiban kita membina persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala bentuk keberagaman. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak yang harus kita peroleh adalah mendapatkan jaminan hak warga negara dalam berpendapat,
Sementara kewajiban kita, salah satunya adalah dengan menghargai pendapat orang lain. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita memiliki hak untuk mendapatkan jaminan pengakuan hak milik perorangan. Sementara kita berkewajiban juga untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Baik, sampai di sini sudah jelaskan tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Selanjutnya, mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang 1945. Salah satunya, yang pertama, hak atas kewarganegaraan, pasal 26 ayat 1 dan 2, yang menjelaskan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, hak mendapatkan pendidikan, pasal 31 ayat 1 dan 2. Bunyinya, yang pertama, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila berdasarkan nilai-nilai praksis. Nilai-nilai praksis ini adalah nilai-nilai penjabaran dari nilai ideal dan juga nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan sila yang pertama, menghargai kebebasan beragama dan juga rajin beribadah sesuai agamanya. Sementara nilai praksis sila kedua, tidak semena-mena terhadap orang lain dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nilai praksis sila ketiga, diantaranya membina persatuan dan kesatuan. Kemudian juga harus rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nilai praksis sila keempat, di antaranya membudayakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan melaksanakan keputusan secara bertanggung jawab. Nilai praksis yang terakhir dalam sila kelima ialah menghormati hak orang lain dan menghargai hasil karya orang lain. Anak-anak, itu adalah sedikit materi pembelajaran mengenai makna hak dan kewajiban warga negara dan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Kita bertemu sampai di sini dulu ya. Silahkan bertanya di kolom komentar apabila ada hal yang kurang dimengerti. Atau bisa langsung saja hubungi Bu Siska melalui nomor WhatsApp pribadi Ibu Siska. Nah, sampai di sini dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.